Kalau minimarket itu sebuah bisnis dengan barrier to entry, menurut saya itu salah satu yang paling sulit di dunia ya. Oh, salah satu yang Salah satu sulit. paling sulit di dunia. Kenapa tuh? Yang pasti kita datang ke tempat itu, tujuan kita bukan untuk mau mematikan pedagang-pedagang di situ. Justru menghidupkan. Justru mau menghidupkan. Itu kalau boleh tahu sebetulnya K3 Mart itu kepanjangannya apa sih? Apa? K3 itu apa sih? Kenapa K3? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman penonton podcast Value. Balik lagi. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial dari Medan. Thank you. Salah satu bos yang susah banget gue temuin, akhirnya ketemu juga. Beliau adalah Richard Stanley, bos dari K3 Mart ya, K3 Yeah. Mart. Selamat datang dan terima kasih sudah mau datang sini. Makasih banyak. Makasih banyak Kanda. Nah, gue ketemu beliau itu 2-3 tahun yang lalu ketika kita ada di sebuah event di Medan. Dan gue terpukau dengan presentasi Richard ketika dia itu menceritakan bagaimana membangun bisnis K3 Mart ini sampai segede sekarang ya. Gue bisa bilang kalau orang tidak tekun, nggak akan ini K3 Mart segede sekarang, nggak akan. Ya, bertahun-tahun tidak tumbuh secara signifikan, tetapi akhirnya sekarang booming dan bombastis gitu. Richard, boleh nggak kita bicara sedikit personal ya? Iya. Tentang proses perjalanan Richard ini di K3 Mart. Kalau nggak salah selama 8 tahun, 9 tahun itu jumlahnya stagnan, tapi sekarang sudah berkali lipat. Iya. Ya kan? Iya, Tolong dong benar. di-share biar penonton di sini tahu bagaimana perjuangan di belakangnya gitu loh. Iya. Ya, terima kasih Kanda sudah undang saya ya. Jadi ya kalau K3 Mart itu kan sebenarnya kita mulai dari tahun 2013 ya. Oh, 2013. Nah, Oke. berarti actually udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi ya itu kita grow organically lah ya, organik. Jadi dari toko pertama, ya itu toko pertama aja kita buka selang 6 bulan kebakaran tokonya Di Medan itu. di Medan. Jadi baru toko pertama 6 bulan kebakaran terus hilang semua. Ya sempat ada bagian yang apa, terus ya kita apalah ya, kita bangkit lagi, ya rame lagi, ya saya itu ya tahun kedua kita buka satu toko lagi. Jadi Oke. pada saat itu kita organik lah ya, pokoknya ya ada untung buka ke toko kedua, ada untung tahun depan buka toko. Jadi pada saat itu kita tekadnya ya 1 tahun 1 toko gitu loh. Oh, itu patungan masing-masing ya pas itu atau udah ada big investor? Belum. Belum ada ya? Murni kita aja. Murni sendiri gitu ya? Iya. Oh, biasanya orang kalau buka toko kebakaran ya sudah Iya. udah rapuh, tapi ini masih berusaha untuk jalan gitu ya? Iya benar. Sampai Tantangan akhirnya lah gitu. akhirnya sampai berapa tahun itu Chad yang pas awal-awal itu bisa masih stay di situ di bisnis ini gitu? Ya kita dari 2013 sampai 2020 lah ya. Itu ya kita tumbuhnya perlahan 1 tahun, ya kita grow, ya ada profit, buka lagi toko kedua, ada profit, buka lagi toko ketiga sampai tahun 2020 lah, itu pas Covid ya. Pas Covid? Nah, pas Covid ya bisa dibilang itu ujian yang paling besar sih untuk kita gitu loh. Oh iya, karena konsumen ya. Padahal kita kan offline ya. Iya. Kita offline juga ya, pada saat itu kan ada kebijakan social distancing, Oh iya, ya PSBB, toko kita nggak boleh beroperasi gitu, maksudnya customer tidak boleh duduk lah gitu. Jadi pada saat itu omset kita itu sempat hilang 70-an%. Wah, 70-an%. Jadi secara itu tokonya udah berapa? 8. 8 ya? 2020 8 ya? Oke. Jadi pada saat itu kita kehilangan omset itu sekitar 70-an% lah. Ya secara di atas kertas sih udah tidak akan survive gitu loh. Maksudnya itu sudah atas kertas saja nggak akan survive. Cuman
ya pada saat itu kita berusaha fight ya bagaimana agar jadi pada saat itu karyawan kan kita pertahankan juga ya kita apalah ya karyawannya kita suruh pivot waktu itu. Jadi ada yang jadi kurir, ada yang cari orderan. Nah, jadi dengan singkat sih berkat perjuangan mereka juga semua, ya omsetnya naik lagi gitu loh. Omsetnya bisa naik lagi. Di 2020. Di 2020. Oh. Nah, ini pelajaran bagus ya. Ketika COVID, ketika semua orang PHK, Richard berusaha untuk membuat karyawan tetap di situ, untuk kreatif, untuk bisa jualan dengan skill masing-masing gitu berarti ya. Benar. Ada yang pos ini, pos itu, dan berusaha untuk bangkit dan akhirnya kejadian ya. Ya benar. Oke, terus. Ya jadi ya terus lucunya pada saat itu kan ada kenalan saya gitu, dia datang gitu, Richard. Kan kita dulu ada satu toko kan, tempat duduknya banyak lah waktu itu, tempat duduk customer. Di dalam ya? Ya kayak tempat dine in lah ya. Jadi katanya kan ini kan kosong katanya gitu. Ini tempat dine innya kosong. Taruh jual sepeda yuk katanya gitu loh. Taruh jual sepeda? Nah, dia ke pengusaha sepeda gitu. Jual sepeda yuk, ya aku pikir ya gila aja kan, maksudnya di saat kayak gini lah orang lagi susah, siapa yang beli sepeda gitu loh. Nah, pas itu saya pulang, saya ngomong sama rekan saya, dia bilang, kayaknya boleh tuh katanya, sekarang lagi kayaknya ada orang hobi-hobi naik sepeda. Ya udah gitu kan, ya pas kita kerjasama, pas dia baru jual, taruh sepedanya di tempat kita, minggu depannya booming. Minggu depannya sudah booming. Langsung. Itu memang keajaiban sih menurut saya gitu loh. Jadi memang kayak ya di saat susah-susah seperti itu kadang-kadang kita dapatlah beberapa keajaiban ya yang saya tahu nih semua juga pasti karena berkat doa-doa dari keluarga dan semua karyawan lah ya karyawan gitu. Jadi ya itu kita sempat jual booming kan sepeda kan waktu itu kan sempat booming ya. Jadi disitulah kita mendapatkan keuntungan yang bisa untuk menghidupi semua karyawan kita gitu loh. Jadi pada itu kita sempat ada lini sepeda gitu. Oh pas itu ya, pas COVID ya. Pas COVID, benar. Oh ya, betul juga sih pas COVID memang bisnis sepeda booming ya ketika orang malah pakai sepeda semua gitu bener. Ya. Wow. Itu berkat Tuhan juga sih ya, karena Richard baik sama karyawannya. Enggak. Berkat doanya semua. Doa ya. Jadi ya itulah ceritanya bagaimana kita bisa melewati COVID itu. Ini teman-teman harus nonton nih low profile-nya beliau. Kalau dengerin, kita baru ngomong itu 10 menit tapi udah kelihatan nih kalau Richard itu low profile gitu. Terus pas itu berarti kan ada sekitar mungkin 8-9 store. 8 store. 8 store. Sekarang ada berapa? Sekarang 40-an lah. Wow, selamat ya. Enggak. Bagaimana ceritanya dari 8 sampai 2020, kemudian 2020 sampai 2025 itu menjadi 40 store? Nah, ceritanya kan 2020 kan COVID, baru ya kita jual sepeda gini kan. Nah, setelah itu kan pada saat itu bisnis sudah mulai recover nih gitu loh. Nah, saya paling ingat di 2021 itu pertengahan itu ada namanya COVID varian Delta lagi. Yang lebih parah gitu loh. Ya betul. Ketika sudah mulai relax, datang lagi. Pusing lagi kan? Pusing lagi gitu. Itu lebih parah lagi karena pada saat itu tidak boleh jualan gini. Ya. Jadi pada saat itu saya dengan kawan-kawan, rekan-rekan ada membuat satu gerakan yang namanya Warung Medan Peduli gitu. Jadi itu gerakan itu adalah ya kita ada beli pada saat itu kan kita lihat ada banyak warung-warung itu tidak boleh beroperasi, tidak boleh operasional ya warungnya gitu. Jadi kasihan lah ibaratnya gitu. Jadi kita kumpul dana, kita beli dari warung tersebut, warung UMKM, terus kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada saat itu kita dalam waktu sekitar 1 minggu tergalang dana 1 miliar waktu itu. Wow. Nah, 1 miliar. Jadi itu viral lah, itu sangat viral. Jadi dari
ya gerakan itu ya cukup nasional lah ya. Jadi sampai di Bandung pun ada yang buat, Warung Bandung Peduli, di Jakarta pun ada yang buat, di Surabaya pun ada buat, Manado sampai banyak lah. Itu tuh cukup viral. Nah, pada saat itulah kita secara nama kita mulai nama K3Mat mulai kedengaran ke pentas nasional gitu loh. Nah, Itu awal muasalnya ya. ya, Oke, terus? ke pentas nasional ya kemudian ya kita ada dikenalin dengan pengusaha, ya ada Pak Rudi, ada Pak Kim Hai. Jadi ya berkenalan, jadi singkat cerita mereka baru tahu kan, maksudnya kalau bisnis di Medan kan kadang-kadang kan orang Jakarta nggak tahu gitu loh. Oke. Sebesar apapun kadang-kadang Ya. susah gitu loh. Ya. Beda- Exposure-nya kurang beda lah. area ya. Beda area gitu. Jadi pas saat itu, jadi nama kita jadi ke notice. Jadi pas itu mereka ada ajak jumpa, mereka tertarik lah untuk investasi di K3Mat. Ayo buka di Jakarta gitu loh. Ayo buka di Jakarta. Nah baru ada diajak lah Pak Deddy Kobuzier sama Pak Dias Hendro gitu. Ayo kita support gitu. Karena salah satunya K3Mat ini mendukung UMKM gitu loh. Jadi pada itu Pak Deddy dan Pak Dias support lah gitu lah. Support. Itu tahun 2021 lah ya. Enggak 2022 pertengahan. 2022 pertengahan. 22 pertengahan itu. Nah, 2022 pertengahan. Nah, barulah kita buka toko pertama di Jakarta itu Januari 2023. Oh, setelah investor masuk berarti. Ya, setelah investor masuk. Ya kalau enggak berani, Pak. Enggak mau dari Kanda. Gitu. Jadi setelah itu baru kita buka toko pertama di Jakarta. Nah, baru dalam itulah rentang waktu sekitar 2 tahunan ya dari 8 store kita sekarang sudah di 40-an store gitu, Pak. Wow. Kanda. Jadi ini tadi kita di luar sempat ngobrol ya bagaimana tekunnya seorang Richard karena pas 8 tahun awal itu 8 tahun, 8 stores gitu kan. 8 tahun 8 store. Kemudian sejak 2020 sampai sekarang dalam rentang waktu 5 tahun berhasil 2 tahun, Pak. 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun ya. Kita Hitungannya dari 2023 ya. 2023. Itu lebih dari 30 store ya. Ya, benar. Betul ya? Benar. Wow. Coba bayangkan kalau 8 store terus KO atau Covid nyerah, kebakaran nyerah, nggak segede gini jadinya ya. Benar. Ini teman-teman kalau misalnya kalian memang mau di bisnis ya memang harus punya ketekunan ya. Gue punya prinsip kayak gini Richard. Kalau kita berbisnis itu tekun nomor satu, pintar nomor 2 karena ketekunan akan membawa pada keberuntungan. Itu menurut gue, bener nggak sih kayak gitu? Benar. Setuju ya kita ya? Setuju. Kita punya pemikiran yang sama tentang itu dan nggak usah terlalu mengagung-agungkan semua itu karena kemampuan kita nggak juga kok, ya kan? Richard dari tadi cerita bahwa K3Mart ini besar karena karyawannya, gitu ya? Benar. Karena doa-doa karyawannya dan ini terbukti sampai sekarang gitu. Makanya ketika di luar sana banyak bilang ini gue bisa kaya raya karena kerjaan gue sendiri, I don't think so gitu loh. Jadi be humble gitu ya Cat ya. Iya. Oke. Kalau kita bicara lagi soal bisnis consumer, ini kan bisnis konsumsi gitu kan yang digunakan oleh masyarakat umum. Kita punya data bahwa selama 1 tahun terakhir ya konsumsi di Indonesia itu mengalami penurunan gitu. Bahkan kalau di Jakarta sendiri kita ngelihatnya itu traffic mall itu sebetulnya naik ya, tetapi orang yang beli bayar itu turun. Itu kan menunjukkan bahwa orang untuk spend duit itu nggak gede-gede amat gitu sekarang. Ditahan. Gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, memang K3Mart ini secara segmen berbeda dengan mall gitu, ya kan? Tetapi bagaimana sih sebetulnya kondisi bisnis K3Mart sendiri ketika ekonomi Indonesia sedang seperti ini? Siapa tahu nanti ketika ada bapak-bapak
Bapak Ibu pembuat kebijakan, oh tahu ternyata consumer itu sekarang sedang seperti ini loh. Mumpung ada pengusaha consumer di sini. Ya, ya. Boleh di-share Richard terkait situasi K3 Mart sekarang gitu. Ya, thank you. Memang tadi kita K3 Mart kan juga kita lokasi kita ada sekitar hampir 15 toko itu di dalam mall, Pak. Oke. Itu di dalam mall. Di dalam mall ya? Ya. 15 toko. Ya, jadi otomatis ya pasti ya kalau mallnya trafficnya turun pasti kan kita terasa juga ya gitu loh. Terasa. Jadi memang ya benar ya, memang terutama di tahun 2025 ya tidak bisa dipungkiri memang ada sedikit kontraksi lah ya. Bahkan sekarang kan kalau kita lihat di medsos kan lagi heboh yang namanya fenomena Rojali dan Rohana katanya. Oh iya, rombongan jarang beli. Jarang beli, oke. Sama rombongan hanya nanya gitu. Jadi ya cuman ya kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur ya bagaimanapun kita kan tetap harus putar otak gitu loh. Betul. Putar otak. Jadi maksudnya ya memang yang terjadi di fenomena sekarang adalah ya memang satu adalah masyarakat agak menahan spending, ada juga juga memang ada fenomena downgrade juga ada. Artinya downgrade misalnya let's say biasanya kamu spend 100.000 oh ya dan sekarang turun gitu loh menjadi let's say 70.000 gitu loh. Ya. Jadi yang biasanya makan 50.000 sekarang jadi makan 20.000 gitu. Ya. Nah, jadi ya memang ada fenomena seperti itu tapi menurut saya bagaimana kita juga bisa men-solve itu dengan sebuah experience gitu. Karena sesuai data, kenapa mall secara traffic naik? Itu karena bagaimanapun masyarakat Indonesia tetap perlu experience gitu. Oke. Dia perlu hiburan. Jalan ke mall adalah salah satu bentuk hiburan ya? Yes, jalan ke mall itu sudah adalah hiburan yang paling simple gitu loh. Jadi otomatis itu menjadi sebuah kebutuhan atau hiburan untuk masyarakat. Nah, cuman sekarang kan ya memang kalau F&B saya dengar juga ya variatif ya. Memang ada yang turun tapi ada yang naik juga. Ya kalau saya lihat, saya dengar ya F&B yang secara tanda kutip yang harganya lebih terjangkau itu lagi naik gitu loh. Oke. Itu lagi naik. Jadi ibaratnya ya mungkin datang ke mall ya yang penting ada bisa duduk mejeng-mejeng, oke lah gitu. Jadi ya memang setiap krisis pasti ada peluang lah ya. Setiap krisis pasti ada peluang, yang nggak semuanya turun pasti ada yang naik juga. Bagaimana kita menyiasati itu aja. Ya, aku setuju sih sama yang Richard tadi sampaikan bahwa setiap krisis itu ada peluang. Bahkan setiap krisis itu menciptakan orang kaya baru. Yes. Ya, betul ya? Yes. Gitu. Nah, sekarang kita mau bicara lagi soal K3 Mart nih. Orang itu ya, orang kita kalau ngelihat K3 Mart itu, wah ini yang punya orang Korea nih. Produknya produk-produk Korea nih. Yeah. Kita di Value punya data bahwa memang makanan minuman itu yang dari Korea, yang style Korea itu naik 16%. Ya. Kemudian kalau spesialisasi yang kopi itu naik 17%. Year on year. Berarti itu menunjukkan bahwa sekarang itu orang sangat suka nih dengan tren-tren ke Korea-Koreaan gitu. Pertanyaanku tuh gini, itu kan sekarang, tetapi 2013 itu kan belum ya? Ya belum. Belum. Kenapa Richard bisa kepikiran? Apakah ini dari dulu memang stylenya mau Korea? Terus apakah sudah kepikiran itu sejak dulu? Belum. Sebenarnya awalnya itu belum ada Korea gitu. Kita menjadi itu sejak tahun 2021. Itu ketika saya ada partner lah ya, partner orang Korea, namanya Mr. Kim ya, gitu. Jadi di situ baru ya kita benar-benar, ayo kita coba benar-benar buat sebuah produk yang ibaratnya ya ada lifestyle Koreanya juga di dalam. Strength-nya di Korea. Strength-nya di Korea. Tapi actually di K3 Mart penjualan terbesar itu bukan produk Korea. Oh ya? Yes. Sebenarnya bukan gitu. Kalau boleh tahu apa tuh? Itu ada produk UMKM.
Oh, wow. Nah, itu produk UMKM yang sebenarnya paling dominan penjualannya di K3 Mart. Oh, oke. Jadi kalau bisa dibilang ya Korea itu sebagai Supporting ya. support, tetapi ketika orang masuk ke dalam Heeh. ya menjadi ya mereka ibaratnya mereka jadi apa ke produk-produk Iya. UMKM gitu Oke. loh. Jadi Bagus sekali sih itu sih. ya jadi kita sudah kalau UMKM actually kita dari 2015 kita sudah Masuk di situ. masuk di situ. Oh, itu kalau boleh tahu sebetulnya K3 Mart itu kepanjangannya apa sih? Apa? K3 itu apa sih? Kenapa K3? Aku masih paham kalau Indomart gitu kan Ya. sama Alfamart. Oke, filosofinya seperti ini. K3 itu apa sih? Kongsi 3. Oh, Kongsi 3. Ah. Ini boleh ya disebut nih? Ya. Boleh kan ya? Boleh, boleh. Kongsi 3 Ya. itu awal foundernya itu 3 orang. Iya, iya. Oh. Ya di aktenya ada 3 orang lah. Ini pertama kali gua tahu loh background kenapa namanya itu K3 Mart karena Kongsi 3. Oh, I see. Makasih loh udah Thank mau you, berbagi thank itu. you. Nah, terus sekarang dengan memang produk UMKM yang menjadi backbone dari K3 Mart ya ternyata ya, which is pasti gak banyak juga yang tahu karena orang taunya K3 Mart itu punya Korea, padahal awalnya itu dari Medan, dari Richard gitu. Nah terus kedepannya nih, ketika sekarang kan ekonomi tadi aku ngobrol dengan Richard itu tentang ekonomi Indonesia, jadi bisa aku share sedikit bahwa kalau setahun terakhir itu sedang sedih-sedihnya, sekarang udah mulai bisa senyum. Mungkin kuartal 4 sudah senyumnya bisa makin lebar lagi, meskipun belum tertawa terbahak-bahak gitu. Tapi artinya sudah ada perubahan atau shifting ekonomi untuk lebih ke consumer friendly. Ya harapannya sih kedepannya juga akan demikian gitu. Nah dengan situasi seperti sekarang ini, apakah kalau kemarin itu ya, apakah betul untuk toko-toko K3 Mart yang ada di kota besar ya itu lebih survive dalam artian terjaga marginnya dibandingkan dengan toko-toko yang di kota-kota yang lebih kecil? Apakah betul ada perbedaan dampak signifikan seperti Ya. itu ya? Ya. Gitu, Richard. Ada sih. Jadi Ada ya? memang ada. Itu memang saya lihat yang berpengaruh itu masalah UMR ya. Oh, oke. Misalnya kota yang UMR-nya lebih kecil, memang kecenderungan spendingnya pasti lebih kecil lah gitu loh. Oke. Nah, kita contohnya kita bilang kita ada store di Bekasi ya. Itu sangat bagus sekali apanya. Bagus, UMR-nya tinggi. Ya, karena memang UMR-nya tinggi kan gitu loh. Jadi ya itu sih memang kalau saya lihat sebuah katrol untuk membuat sebuah untuk mendorong spending biasanya salah satunya UMR. Oke. Saya paling ingat itu di tahun 2012 atau 13 ya. Heeh. Pas itu kan yang gubernur DKI Jakarta itu Pak Joko Widodo ya sama Pak Ahok waktu itu ya. Itu kan pernah menaikkan UMR itu signifikan. Oh, Pernah lah itu iya, pas iya, di iya, tahun iya, 2013 atau apa kan. Mereka pernah menaikkan UMR secara signifikan hampir 50-60%. Wah, itu ramai banget semua. Keren Jadi banget ya. karena di situ naik semua provinsi kan ikut naik kan gitu loh, ikut lah. ikut. Malu kan nggak Nggak mau naik kalah. kan gitu kan. Naik. Nah, di situ saya lihat perputaran ekonomi itu gila. Itu rame banget saya lihat. Jalanan itu semua rame. Jadi memang kalau saya lihat di Indonesia ini salah satu yang mengkatrol ekonomi salah satunya memang ya pasti di UMR. Oke. Jadi kalau saya lihat memang kan ini berapa tahun ini kan kenaikan itu kan tidak begitu signifikan. Betul. Ya tapi memang pasti banyak yang mau dijaga lah ya. Iya, banyak yang dijaga juga. Ya, jadi ya mungkin itu juga yang membuat secara spending mungkin agak tertahan. Tertahan ya. Agak tertahan. Ini betul sih karena ketika UMR naik maka orang akan makin loyal untuk beli gitu Ya, kan. benar. Akan makin gede spending untuk belinya. Nah, kembali ke soal bisnisnya. Ya. Kita di value itu ketemu sebuah data menarik, Richard, Ya. bahwa dalam sebuah bisnis ketika akan kasih diskon itu hanya akan efektif selama 4 bulan. Ya. Setelah 4 bulan
rasa diskon itu udah mulai sirna. Jadi sudah tidak efektif lagi gitu. Makanya aku tuh mengimbau buat teman-teman yang bisnis kalau mau diskon ya jangan sering-sering karena itu nanti akan menghilangkan efek surprise-nya ya, which is itu penting. Ya kan dalam dunia retail gitu. Tiap hari romantis bahaya juga Pak ya. Betul. Ya. Betul. Nah, pertanyaanku adalah K3 Mart itu pernah atau sering melakukan diskon atau enggak sih? Nah, kebetulan kita tergolong yang paling jarang sih Pak. Oh, jarang ya. Jarang. Oh, berarti itu menjaga sekali ya. Ya, menjaga. adalah, tapi kita buat ya mungkin ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kita tergolong yang masih jarang. Ya karena seperti yang Kak Kanda bilang, maksudnya kita juga mau menjaga ya. Kalau terlalu sering juga nanti justru malahan efeknya bahaya gitu. Ya, berbalik karena dulu kayak di Medan ada satu restoran ya. Dia itu promo terus gitu loh. Promo. Ya kebetulan dia juga mungkin kayak ada pengusaha advertising atau gimana ya. Wow, spanduknya di mana-mana tiap hari promo. Rame. Nah, once dia nggak ada promo, sepi gitu loh. Nggak ada yang mau beli. Nggak ada. Orang merasa kayak ketika lu harganya sudah sempat 10.000, lantas tiba-tiba kembali ke harga normal, nggak mau gitu loh. Dia merasa tercheated gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi ya terakhir dia promo-promo terus, terakhir sampai tutup gitu loh. Ya mungkin karena sekarang tutup. Jadi maksudnya kayak ya bahaya juga ya kalau terlalu sering. Itu benar sih. Karena memang saya lihat sesuatu yang promonya terlalu berlebihan juga kurang bagus. Ya tapi kecuali ya memang punya dana yang cukup besar ya memang untuk di-burn. Itu different thing lah ya gitu. Tapi memang yang sehat ya kalau kita bisnis kan niatnya kan mencari rezeki ya, bukan bakar duit kan. Benar. Harus lebih bijak lah untuk urusan seperti itu. Nah, ini yang aku lihat ya Richard ya, kalau kita ngelihat minimarket sekarang ya, kayak Alfamart, Indomart dan lain-lain itu kan sudah punya kayak quick commerce terus orang juga belanjanya itu digital gitu kan. Apakah di K3 Mart itu juga sudah masuk ke area tersebut ya untuk belanja online-nya atau memang kayaknya lebih menarik untuk experience pengunjung sih daripada untuk ke masyarakat digital. Itu strateginya apakah memang demikian atau gimana ya? Ya, dulu pas Covid kita sempat berpikir mau itu quick commerce. Makanya kita sempat buat juga aplikasinya sempat gitu buat ya. Udah buat gitu. Ya cuman mahal nggak? Oke lah. Mahal nggak juga. Cuman pas ketika 2022 pertengahan itu kan udah apa ya ibaratnya kondisi udah normal. Rebound ya offline-nya naik kan secara signifikan gitu. Jadi pada saat itu memang ya kita agak kesampingkan lah yang quick commerce itu gitu loh, karena kan orang kembali mau experience. Bener. Dan memang quick commerce juga ini salah satu apanya ya cost-nya kan lumayan. Ya cost maintenance lumayan. Cost maintenance, cost aplikasinya lumayan. Jadi maksudnya barrier to entry-nya itu cukup tinggi lah menurut saya. Jadi ya kalau ya kita masih store-nya belum terlalu banyak dan kita fokus di sini, ya menurut saya itu bisa agak mengganggu cash flow kita juga sih. Nah, jadi makanya kita pas itu kita decided untuk bagaimana membuat experience yang bagus di store kita. Nah, makanya kalau bisa dibilang kalau Kanda pernah ke store kita pasti merasa punya kita itu lebih agak beda lah gitu ya. Emang beda banget sih bos. Ya, beda banget. Gua ngerasa, ini minimarket mana sih? Itu pas sebelum gua kenal. Iya. Gitu. Setelah gua kenal, tambah mes lagi. Ini yang punya. Ternyata orangnya loyo gitu ya. Ya memang 99% orang bilang itu dari Korea gitu. Iya. Jadi bahkan even kita sering masuk pemberitaan di Korea gitu. Oh iya? Ya, kita sering masuk sosmed di Korea, sering masuk apa. Jadi bahasanya ada orang Korea yang datang ke K3 Mart, dia bilang even di Korea pun tidak ada yang sebagus ini katanya gitu loh. Jadi emang keren sih. Jadi cuman ya itu yang sebenarnya kan jadi
word of mouth ya gitu loh. Itu kan menjadi marketing kita, maksudnya di mana kita bisa membuat sebuah desain yang bagus, experience yang bagus. Ya itu kan menjadi sebuah word of mouth gitu. Oke. Marketing lah. Oke. Kalau ku bilang ya, itu kan sekarang market di Indonesia ya. Iya. Untuk minimarket, modern trade ya. Iya. Tumbuhnya kan signifikan nih. Kita punya data itu tumbuh itu sekitar 6,4% nih per tahun, which is gede gitu ya. Market share-nya juga gede ya. Artinya sebetulnya persaingan di dalamnya itu banyak juga gitu kan. Kita tahu nih dulu itu minimarket dari luar negeri juga banyak yang bermunculan, ya kan. Akhirnya vakum, akhirnya diakuisisi tempat lain, ya kan. Nah, aku mau tanya, apakah secara gambaran umum secara minimarket itu sudah masuk ke level yang red ocean atau blue ocean sih? Atau masih banyak peluang-peluang yang belum tergarap gitu? Oke. Kalau minimarket itu sebuah bisnis dengan barrier to entry, menurut saya itu salah satu yang paling sulit di dunia ya. Oh, salah satu yang paling sulit di dunia. Kenapa tuh? Karena actually you need economy of scale. Kalau misalnya lu cuma buka satu, buka dua, nggak jalan, nggak akan bisa survive gitu loh. Betul. Uangnya terlalu kecil kalau cuma satu buat dua gitu. Jadi memang dia harus buat banyak. Nah makanya kalau kita lihat minimarket di Indonesia ini kan dikuasai sama konglomerat sebenarnya. Betul. Itu semua konglomerat itu. Pasti. Gitu. Itu semua konglomerat. Jadi kalau saya kolong melarat, cuma saya aja yang kolong melarat ya kan. Jadi ya sebenarnya kita tergolong nekat lah ya, kita masuk ke segmen ini. Ya. Lu emang nekat bro. Ya cuman ya kalau tadi Kanda nanya apakah ini sudah red ocean atau masih blue ocean? Ya kalau menurut saya kalau kita bermain di segmen kebutuhan hidup itu sudah pasti red ocean. Kayak kebutuhan hidup, let's say kita jualan minyak, gula, tepung, itu sudah itu red ocean ya, karena kita tahu ya kita bilang Alfamart dan Indomaret masing-masing sudah punya 25.000 store di Indonesia. Belum lagi yang lain-lain gitu loh. Berarti untuk mereka berdua aja sudah 50.000 store. Jadi otomatis ya tidak bisa kita pungkiri secara top of mind sudah pasti di mereka. Betul. Ya walaupun let's say saya jualnya lebih murah, orang pasti tetap ke mereka gitu loh. Betul. Jadi secara otomatis yang barang yang saya jual itu harus berbeda dengan mereka yang mereka jual gitu. Nah, jadi ya luckily yang seperti tadi saya bilang yang menjadi backbone kita itu malahan produk-produk UMKM. Nah, itu yang sebenarnya kayak jadi malahan kita punya tekad ketika Katigamat datang dan buka di kota tersebut atau di daerah tersebut, kita tidak mengganggu pedagang-pedagang lokal di situ. Malahan kita memberikan ruang mereka untuk jualan di tempat kita gitu. Karena kita kan nggak jualan apa yang mereka jual. Ya kan kita nggak ada jual sembako, kita nggak ada jual apa gitu. Very nice. Tapi ya kita justru kayak contohnya kita buka di Semarang nih gitu loh. Kita buka di Semarang, kita malahan sangat didukung sama UMKM di situ. Mereka yang mempromosikan kita. Misalnya kan kita ada total kelola ada sekitar 3.000-an UMKM seluruh Indonesia. Nah, jadi kayak kita di Semarang kan kita kontak-kontak lah UMKM kita, ayo kamu jualan di tempat kita gitu loh kan. Nah, akhirnya mereka yang promosi gitu. Aku udah taruh di sini. Katigamat nanti belanja ya gini. Ya malahan bisa dibilang kita kan bukan orang sana, tetapi bisa diterima orang sana karena juga peran-peran dari UMKM tersebut gitu. Bagus banget sih. Ya, jadi simbiosis mutualisme lah ya. Ini jadi bagus banget sih. Yang pasti kita datang ke tempat itu tujuan kita bukan untuk mau mematikan pedagang-pedagang di situ. Justru mau menghidupkan gitu. Bahkan kan banyak pedagang-pedagang yang tidak punya akses untuk berjualan di modern trade ya gitu ya. Nah, jadi masuk ke kita. Bahkan setelah ini saya dengar ya masuk ke karena UMKM ini sudah masuk ke kita. Jadinya mereka punya nama
mereka sekarang ada dapat orderan-orderan dari Modern Trade yang lebih besar lagi gitu. Bagus banget. Bener. Very impactful, bro. Jadi ya sebenarnya happy juga lah ya gitu, Iya. happy juga ya. Awalnya cuma mereka coba-coba, ya sekarang udah bisa punya 3 karyawan, 4 karyawan gitu. Berarti bisa dibilang K3 Mart itu membuka jalan banyak buat UMKM ya. Bener. Dan itu menurut saya simbiosis mutualisme. Iya, betul. Kita juga butuh mereka gitu Iya. loh. Maksudnya kita juga butuh mereka karena mereka juga yang mensupport kita, mereka yang mempromosikan kita. Gitu. Berarti bisa nggak kalau gua bilang kayak K3 Mart yang ada di Surabaya punya produk yang berbeda dengan K3 Mart di Medan? Semua beda. Wah, Semua beda. Jadi itulah yang menjadi sebuah tantangan kita gitu loh. ini bagus banget. Itu beda. Jadi Medan beda, Surabaya beda, Bandung semua beda gitu. Bahkan yang menjadi sebuah visi dari kita adalah bagaimana suatu hari barang ini bisa criss cross semua. Jadi otomatis saya tidak kekurangan SKU gitu loh. Nah, cuman itu masih ada kendala. Iya. Otomatis pasti masih ada kendala ya. Ya masalah di daya tahan, masalah di apa gitu loh. Ya, ini kenapa gue bilang bagus banget tuh gini, bro? Karena kalau kita ke Jepang, ya kan? Kalau kita ke Jepang, memang nggak bahas minimarketnya ya, tetapi setiap tempat itu punya karakter makanan beda-beda. Ya. Dan itu hanya dijual di minimarket tersebut. Saya ingat gue ingat banget pas di Fuji itu beli mochi apa gitu. Ya, ya. Pas di Tokyo nyari, kok nggak ada gitu. Ya, ya, ya. Pas di Takayama kok nggak ada, lain lagi Ya, gitu. ya. Jadi mengangkat lokal bisnisnya, which is UMKM tadi. Ya, benar. Itu gue bisa bilang lo very impactful sih kalau seperti itu sih. Jadi Masih apalah dalam skala kecil kita lah. iya, ya apapun itu Ya. very very impactful. Makanya gue respect banget sih Thank untuk you, ini, thank you. untuk ketekunan lo Ya. sama untuk cara lo berbisnis. Ya. Gue sangat respect. Thank you. Nah, Cuma jadi semangat lah. Jadi mereka juga ya intinya kan yang penting kan mereka sudah mulai. Ternyata jualannya laku. Nah, sekarang bahkan di Medan kan kita sudah lama ya. Saya tadi bilang kita buka toko kan 2013, mulai yang UMKM ini 2015. Bahkan banyak yang sudah dari awal titip-titip jual di tempat kita, jadi buka toko pun ada gitu loh. Jadi ada yang buka toko, ada yang titip-titip dessert kan. Dia sekarang buka toko dessert gitu, kayak buka kafe, banyak juga gitu. Jadi ya quite good lah ya. Jadi maksudnya di satu sisi ya mereka kan semua entrepreneur. Jadi bisa dibilang K3 Mart itu satu toko, di dalam toko itu masih banyak entrepreneur di dalam lagi. Itulah yang membuat kita secara tanda kutip ya survive terus gitu loh. Iya. Lo jadi pintu masuk buat mereka, etalasenya mereka. Ya benar. Gitu ya. Benar. jarang entrepreneur memiliki niat yang baik kayak itu. Enggak lah. Kita Sama-sama. Kita entrepreneur itu fokus kita adalah cari cuan. Ya, semua entrepreneur itu cari cuan gitu kan. Nah, cuman yang nanti yang membedakan itu kan apakah dia akan memikirkan impactfulnya ke society atau enggak gitu kan. Kalau nggak memikirin ya dia nggak akan mikirin gimana cara punya dampak, punya impact gitu kan. Tapi Richard ini punya visi gimana punya impact sih, which is very very good gitu ya. Thank you. Richard, aku mau tanya nih. Sekarang itu kan 40. Ya. Nanti kan pasti ada keinginan untuk scale up lagi karena aku lihat juga Richard terus-terusan membuka toko baru gitu ya. Apakah nanti akan main tetap di kota-kota besar atau mau mencoba ke kota kecil tetapi dengan chance lebih challenging, lebih susah untuk survive-nya. Kalau di kota besar kan sudah proven nih, udah terbukti. Tetapi di kota-kota kecil itu kan another game gitu kan. Nah, kedepannya seperti apa, Richard? Ya mungkin ya actually itu ada dalam planning kita ya. Ya memang kalau untuk masuk ke kota kecil pasti kita ada hal-hal yang kita harus customize lagi. Nggak bisa dengan konsep yang sama seperti ini lantas kita 100% sama, tapi ya harus kita ada
customize lah ya, mungkin dari segi produknya, dari segi desainnya, dari segi apa. Tapi memang itu ada dalam ada dalam branding kita. Oke, berarti rencana untuk scale up menyasar kota-kota kabupaten yang bukan besar itu sudah masuk ke gameplaynya Richard gitu kan. Ya, gua sih berharap itu tuh akan diterima masyarakat Indonesia ya. Sebisa mungkin sih kalau bisa semua kota kabupaten ada gitu kan. Thank you. Karena itu akan jadi etalase banget sih. Etalase untuk produk lokal gitu. Which is sekarang tuh nggak ada sih. Sekarang seorang turis itu harus mencari sendiri. Ya kan? Kalau beli produk sini itu di toko apa namanya gitu. Nah, seandainya nanti K3 Mart ada di semua kabupaten kota, orang kan sudah punya mindset. Kalau gue mau beli produk lokal yang proven dan unik, gue ke K3 Mart. Kan gitu kan yang dibawa. Ya mudah-mudahan itu tercapai. Selain membantu masyarakat lokal, perusahaan Richard juga makin growing, makin gede gitu kan. Nah. Oke, Richard. Gue seneng banget sih ngobrol ini, kalau diterusin juga bisa panjang kali lebar, cuman waktunya terbatas. Gue berterima kasih banget sudah hadir, sudah sharing. Tapi gue mau minta satu advice dari Richard ke teman-teman yang nonton di sini yang sedang memulai perjalanan menjadi entrepreneur ya, menjadi investor, entrepreneur. Ada nggak advice dari Richard buat mereka yang sedang memulai terutama sih? Ya, advice ya harus sabar ya. Jadi pengusaha itu harus tekun, harus sabar. Ya, people always overestimated what they can do in 1 year, but always underestimated what they can do in 10 years. Ya, sama seperti yang tadi Kanda bilang kan. Ya kalau 8 tahun mungkin kita belum nampak sesuatu kan gitu. Nggak taunya di tahun ke-9 atau ke-10 udah tumbuh dia gitu. Jadi ya itu sama seperti filosofi yang orang tua saya sering bilang ke saya ya. Richard, kalau kamu berbuat misalnya sebuah bisnis atau sebuah usaha, kamu harus pastikan benih apa yang kamu tanam. Kamu harus pastikan benih apa yang kamu tanam gitu. Jadi kalau kamu tanamnya adalah benih jagung, berarti ya let's say kamu ya 3-4 bulan sudah panen. Kalau yang kamu tanam itu adalah sawit, ya itu mungkin 4-5 tahun baru mulai panen. Mulai panen gitu loh. Belum balik modal, Pak. Belum balik modal. Itu baru mulai panen gitu. Jadi ya tergantung, kalau bisnis kamu 2-3 tahun belum nampak hasil, bisa-bisa itu adalah sawit katanya. Jangan terlalu cepat berasumsi katanya gitu loh. Jadi ya kalau kita lihat, ada enggak yang nanam jagung kaya? Ada enggak petani jagung kaya? Tapi kalau petani sawit banyak gitu loh. Nah, jadi ibaratnya ya mungkin the longer it takes, maybe itu akan hasilnya juga akan lebih bagus gitu. Jadi maksudnya jangan memang anak muda sekarang mungkin karena terlalu terpengaruh dengan sosmed ya. Jadi mungkin suka dengan sesuatu yang sangat instan. Ya maunya 1-2 tahun sudah bisa beli Ferrari atau gimana gitu loh. Jadi makanya justru malah terjebak ya. Ya benar. Jadi masalahnya karena terlalu ingin cepat malahan masuk ke ranah-ranah yang melanggar hukum gitu loh. Jadi ya sabar aja, kalau kita benar-benar tekun, apapun itu pasti akan tumbuhnya maksimal gitu. Nah, sama seperti kita tanam sawit lah, kita bilang gitu. Richard, makasih ya. Thank you. Sudah hadir, sudah mau sharing ke para penonton di sini. Karena ilmu yang Richard bagikan itu adalah ilmu lapangan, ilmu praktek yang sudah dilakukan gitu, nggak hanya sebatas teori saja. Which is ini sangat-sangat mahal. Tidak semua orang bisa mendengarkan hal ini gitu loh. Dan mudah-mudahan juga penonton yang di sini nanti ketika kalian makin sukses bisa se-humble Richard ini gitu ya, bahwa
kesuksesan yang kalian dapatkan itu tidak semata-mata karena kerjaan sendiri, ada karyawan, ada keluarga dan lain-lain gitu ya Richard ya. Benar. Oke, itu dari kita dan semoga membantu perjalanan kalian. Sampai jumpa lagi di podcast Value episode selanjutnya. Thank you and bye-bye.